kasih buat semangat yang Tuhan beri. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, bahkan segala kelimpahan Tuhan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Keberadaan kami pada pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kami buka hati kami untuk kami bisa mendengar lagi dari mau Tuhan, dari isi hati Tuhan, supaya kami tidak berjalan menurut hikmat manusia kami, menurut hikmat duniawi, tetapi menurut mau dan kehendak Tuhan. Terima kasih berbicara bagi kami umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus yang ada bagi kita. Dia ingin supaya kita mengalami kemenangan-kemenangannya di dalam hidup kita. Dia ingin supaya kita menikmati segala sesuatu yang sudah Dia sediakan bagi anak-anaknya. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya mengajak kita sekalian untuk melihat lagi, mencermati apa pesan Tuhan di pagi hari yang indah ini buat kita sekalian. 1 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Puji Tuhan. Pesta di sini menunjuk kepada pesta Paskah atau perayaan tahunan untuk memperingati kebangkitan Kristus. Nah, saudara-saudara tahu bahwa kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita patut bersuka cita kepada Tuhan. Kenapa? Karena jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kita. Kita masih hidup di dalam dosa. Demikian 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Sekali lagi dikatakan di sana, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Orang yang hidup dalam dosa tidak bisa berpesta. Orang yang hidup di dalam dosa tidak bisa merayakan kemenangan Tuhan. Bagaimana dia dikategori sebagai orang yang menang kalau dia masih hidup di dalam intimidasi musuh, intimidasi iblis, alias hidup di dalam dosa. Nah, seharusnya anak-anak Tuhan merayakan kemenangan Tuhan dalam kehidupan ini. Namun ada begitu banyak anak Tuhan yang tidak dapat merayakan kemenangan Tuhan. Kenapa? Karena tidak tegas terhadap dirinya, alias kompromi dengan dosa. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, di sana dikatakan begini. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Ada percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa Yesus kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya
agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi secara kontekstual kita melihat pembacaan ayat-ayat firman Tuhan pagi hari ini menunjuk kepada hal-hal yang sudah pasti. Apa itu kepastian? Kepastian yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat ini pada ayat yang sudah kita baca lebih awal, yaitu ayat yang ke-8, itu menunjuk kepada sebuah perayaan kemenangan Tuhan dalam hidup anak-anaknya. Tadi saya sudah katakan bahwa pesta di sini itu menunjuk kepada pesta Paskah atau perayaan tahunan untuk memperingati kebangkitan Kristus. Dan kita tahu bersama bahwa Kristus sudah bangkit. Dan kebangkitan Kristus dalam hidup kita adalah sebuah garansi kemenangan-kemenangan yang kita nikmati. Dikatakan tadi bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kita. Nah, karena kepercayaan kita kepada Kristus itu tidak sia-sia, maka berhaklah kita untuk merayakan kemenangan Tuhan dalam kehidupan ini. Tapi banyak kali anak-anak Tuhan tidak merayakan kemenangan Tuhan. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam dosa. Karena mereka memilih untuk tetap berada di dalam intimidasi musuh, intimidasi iblis. Kenapa saya katakan memilih? Karena dalam setiap dosa yang kita lakukan dalam hidup kita ini, itu membutuhkan yang namanya waktu. Ketika seseorang bisa jatuh ke dalam dosa, ada sebuah interval waktu yang harus dilalui. Ada pencobaan. Atau katakanlah bukan pencobaan, ujianlah. Karena maksud Tuhan ingin menguji stabilitas hati kita ini, komitmen kita ini. Jadi dia menguji kita apakah kita setia. Tapi waktu dia memberikan ujian kepada kita, waktu yang kita pakai itu ternyata kita tidak pakai maksimal untuk melihat apa mau Tuhan bagi kita. Sehingga akhirnya kita terjebak di dalam dosa. Kita kedapatan tidak setia. Datang kepada fase berikutnya, iblis menggunakan segala yang pernah dia tahu dari kita. Iblis mengelola data-data kehidupan kita, bahwa ketika kita diuji pun ternyata kita tidak setia kepada Tuhan. Sehingga dia mulai masuk kepada sebuah situasi yang baru, yaitu dia mencobai anak-anak Tuhan. Dan waktu iblis mencobai kita, sebenarnya masih ada waktu juga bagi kita untuk memilih dan memutuskan. Tapi kadang-kadang kita tidak memilih sesuatu yang benar, kita hanya memilih sesuatu berdasarkan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Dan tahukah kita bahwa sebagian besar keinginan kita ini, manusia yang berdosa ini, kecenderungannya adalah menginginkan hal-hal yang sifatnya daging. Coba kita bangun tidur, kita renungkan sejenak apa yang paling pertama kita pikirkan. Puji Tuhan kalau penjaga menara bangun pagi langsung pikir, sudah terlambat atau belum ya? Oh puji Tuhan, belum terlambat, kita harus dahulukan Tuhan. Puji Tuhan. Tapi banyak di antara orang-orang percaya bangun pagi yang dipikirkan duluan adalah hari ini mau sarapan apa ya? Nanti siang mau makan di mana ya? Wah, hari ini ada yang ulang tahun. Saya ingin membahagiakan dia. Dia adalah keluarga inti, ring satu dalam keluarga kami.
lingkaran satu dalam keluarga kami. Yang dipikirkan adalah hal-hal jasmani. Dalam tanda petik, yang dipikirkan adalah kecenderungan manusia yang berdosa adalah keinginan-keinginan daging. Itu yang lebih utama dipikirkan dibanding keinginan kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, ini yang dinamakan dengan kadang-kadang kita tidak bisa mengalami kemenangan Tuhan karena fokus hidup kita kepada hal-hal yang sifatnya daging. Nah, di ayat-ayat ini Paulus kemudian menjelaskan kepada kita bahwa seharusnya kita merayakan kemenangan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak bisa merayakan kemenangan Tuhan, ada yang salah. Di dalam ayat yang kelima, Paulus mengatakan ada suatu hal yang tidak benar terjadi di dalam jemaat Korintus. Dikatakan bahwa orang tersebut harus diserahkan kepada iblis. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-11, 1 Korintus 5, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang yang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Kelihatannya Paulus ini kejam banget. Masa dengan orang-orang berdosa kita tidak bisa ketemu dengan mereka? Jangan makan bersama-sama dengan mereka. Kelihatannya Paulus ini tidak punya kasih. Bahkan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-13, usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Wah, dia suruh usir saudara-saudara. Kalau kita lihat bagian-bagian ini, kita pikir Paulus ini terlalu keras. Emang Paulus gak berdosa? Emang Paulus bukan orang berdosa? Dia juga bekas pendosa. Tapi waktu dia masuk ke dalam satu zona yang baru, kehidupan bersama dengan Tuhan, dia gak kompromi. Dia tegas dengan dirinya. Anak-anak Tuhan kadang-kadang tidak menikmati kemenangan Tuhan, tidak merayakan kemenangan Tuhan karena ketidaktegasan. Di sini Paulus mengajarkan kepada kita tegas dalam hidup ini. Tegas. Saya tidak berbicara dalam konteks yang lain bahwa orang-orang berdosa kita jauhkan mereka, tidak. Saya tidak berkata bahwa kita ini orang-orang yang sudah tidak berdosa lagi. Berarti kita tidak boleh kumpul dengan pendosa-pendosa yang lain. Bukan itu konteksnya. Tapi di sini Paulus sedang menjelaskan sesuatu bahwa betapa bahayanya ketika kita ada bersama-sama, bahkan kita makan bersama-sama dengan orang-orang yang demikian. Contoh kasusnya disebutkan secara detail di sini. Apa itu? Dikatakan dalam ayat yang ke-11 tadi, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Kita diajar pada sisi yang lain sebagai orang percaya menyapa saudara-saudara seiman kita sebagai saudara. Tapi Paulus tulis ini jangan bergaul dengan orang-orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian jangan kamu sekali-kali makan bersama-sama. Ini berbicara tentang sebuah persekutuan, bukan sekedar say hello. Ketemu di jalan lalu berkata, "Hai, gimana kabarmu?" Bukan sekedar seperti itu. Tapi Paulus menggunakan kata jangan sekali-kali makan bersama-sama. Ini berbicara tentang sebuah persekutuan sebagai keluarga Tuhan. Ini berbicara tentang sebuah ketegasan di dalam menjalani hidup sebagai keluarga Tuhan. Bahkan Paulus bilang usir mereka. Ini kelihatannya sangat-sangat kejam. Kalau kita lakukan ini dalam kehidupan kita, kita kehilangan banyak sahabat. Tapi sebenarnya di sini Paulus sementara menjelaskan kepada kita bagaimana seorang Kristen,
seorang penjaga menara yang akan merayakan kemenangan Tuhan harus tegas. Tegas dengan dirinya. Bukan kejam, tetapi tegas. Bukan marah tanpa alasan, tapi sebuah ketegasan. Dan saya pikir dalam hidup kita, siapapun kita, baik kita sebagai anak, kita sebagai orang tua, kita sebagai jemaat yang biasa, maupun kita pelayan-pelayan Tuhan, semua kita yang masuk di dalam kategori sebagai keluarga Allah atau gereja Tuhan yang menuju kepada kesempurnaan. Setiap hari kita harus belajar untuk tegas dengan diri kita sendiri, tegas dengan keputusan kita, tegas dengan kebiasaan-kebiasaan kita, tegas. Matius 18 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18, firman Allah bilang begini, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatinya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Dan jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi ada langkah-langkah untuk mengatasi orang-orang yang punya habit untuk hidup di dalam dosa. Memang kita berdoa, kita sangat berharap supaya dalam kehidupan kita ini kita punya banyak sahabat. Orang-orang senang dengan kita, orang-orang bersimpati dengan langkah-langkah yang kita ambil. Tapi bagian yang lain, ketika kita harus merayakan kemenangan Tuhan, yang pertama kita harus tegas dengan diri kita. Yang kedua, kita harus tegas untuk memperlakukan orang-orang yang kita sayangi seperti yang Tuhan mau. Seorang anak ketika dia minta sesuatu yang dia senangi, katakanlah maminya sudah bangun pagi-pagi setelah mengikuti doa penjaga menara, langsung cepat siapkan sarapan untuk keluarga. Dipilih makanan-makanan yang bergizi, yang mendukung untuk pertumbuhan keluarganya. Anak-anak tidak sembarang makan, sudah dikasih yang terbaik. Tapi waktu anak bangun pagi dia ingat, oh ada makanan kesukaan saya, ada jajanan yang saya sembunyikan kemarin. Saya pikir pagi-pagi ini saya akan mendahuluinya. Dan dia sudah punya rencana yang begitu baik. Dia simpan di tempat terbaik. Nanti dia pergi makan itu terlebih dahulu. Nanti kalau mamanya sarankan kasih makan makanan yang lain, sudah seperti yang mamanya jadwalkan hari ini menunya apa, silakan dimakan. Tapi kemudian dia sudah punya pemikiran yang lain. Dia makan dulu. Dan waktu dia makan, sementara asik makan, mamanya lihat dia makan makanan di luar yang disiapkan mamanya. Meskipun makanan yang dia makan adalah makanan kemarin, jajanan kemarin yang dibelikan juga sama mamanya. Tapi mamanya punya pertimbangan-pertimbangan. Yang lebih dahulu ini, toh itu juga jatah kemarin, kenapa masih disimpan sampai hari ini? Ada pertimbangan. Dan waktu mamanya mengambil langkah tegas, dia akan berkata apa? Mama jahat. Nah, seperti itu. Orang percaya seperti itu. Kadang-kadang ketika Tuhan tegas dengan kita, Tuhan mengajarkan satu ketegasan bagi kita, kita rasa kok firman Tuhan ini kasar banget. Bukan keras ya, kasar. Oh, pendeta kok ngomongnya seperti itu? Katanya hamba Tuhan kok ngomongnya seperti itu? Kita tersinggung, kita marah, kita sakit hati. Nah, puji Tuhan kalau kita masih tersinggung. Artinya apa saudara-saudara? Artinya kita masih ada di dalam lingkup kasih sayang Tuhan. So, kalau seorang sahabat yang baik itu, dia pukul
tapi pukulannya itu menunjuk kepada sebuah tujuan yang jelas. Sahabat yang tidak baik, dia cium berlebihan, tapi menunjukkan kita, membawa kita kepada suatu tujuan kebinasaan. Nah, demikian dengan Tuhan, pesannya kepada kita hari ini. Marilah kita mencermatinya, kita renungkan baik-baik, kita taruh dalam hati kita. Kalau Tuhan masih sayang sama kita, kita harus tegas. Ya, kita minta sama Tuhan tentunya supaya jangan sampai maksud kita tegas, tapi ternyata ketegasan kita itu tidak di dalam tuntunan Tuhan. Nah, itu juga berbahaya. Ya, hari-hari ini kita lihat bahwa dunia membutuhkan kasih. Jadi kalau kita tegas, oke, harus, tapi semuanya harus dalam tuntunan Tuhan, dan ini tidak mudah, saudara-saudara. Contoh kecil tadi saja, kalau kita seorang ibu ingin berbuat yang baik, memperhatikan kesehatan anaknya, tapi kemudian langkah-langkah yang dia ambil dipikir jahat sama anaknya. Walaupun nanti satu saat anaknya akan nyadar juga. Nah, kalau menghadapi anak kecil tidak jadi masalah. Anak kecil itu gak suka ingat-ingat terlalu lama. Dia sudah marah, dia sudah ngomong, sudah selesai. Ya, berhantam sama temannya, rampas mainan sama saudaranya, tapi setelah itu sudah selesai, dia nggak ingat-ingat lagi. Nah, bahayanya kalau itu terjadi bagi anak-anak Tuhan yang usia hidupnya sudah banyak, sudah punya kebiasaan nyimpan sampah. Oh, itu sangat berbahaya. Itu diingat-ingat terus. Yang tidak baik diingat terus, dibawa mati. Yang baik-baik malah dilupakan. Sebuah ketegasan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Matius 18 ayat yang ke-8 dan ayat 9. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Puji Tuhan. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Nah, saudara-saudara, lihat di sini. Yesus bukan menyuruh kita untuk memotong setiap organ tubuh yang membuat kesalahan. Setiap kali tangan mencuri, tangan jarinya satu dipotong. Besok mencuri lagi dipotong. Habis semua. Bukan Yesus sementara mengajarkan hal yang demikian. Tetapi Yesus ingin memberi suatu gambaran supaya penjaga menara, supaya anak-anak Tuhan mempunyai ketegasan. Ingat, ketaatan atau ketegasan pada firman Allah tidak dapat dijadikan ajang tawar-menawar atau toleransi. Tidak. Kita tidak bisa tawar-menawar dengan ketegasan ini. Tegas ya tegas. Saya ingat ada seorang ibu, dia harus mengusir anaknya. Ketika anaknya dididik sekian lama dengan firman Tuhan, tapi tiba pada sebuah pilihan, anaknya sangat berkeras hati untuk tidak melakukan apa yang dia inginkan. Keinginan daging. Berat bagi sang ibu. Tapi hari itu ibunya bilang sama dia, silakan kamu ambil pakaianmu, kamu keluar dari rumah ini. Memang dia keluar dari rumah. Tapi luar biasanya, waktu dia keluar, mamanya tetap berdoa. Mamanya menangis. Tuhan, tidak mungkin bagi seorang ibu mengusir anaknya. Tapi karena saya berdiri atas kebenaran firman Allah, saya tidak mau anak saya rusak di kemudian hari. Saya tidak mau anaknya tidak bahagia, anak saya tidak bahagia di kemudian hari. Saya tidak mau anak saya melakukan tindakan seperti itu. Menikah dengan orang yang tidak sama-sama punya visi yang jelas, bukan sesama anak Tuhan. Saya tidak berkompromi dengan hal ini.
Ketegasan. Jadi ketegasan itu bukan menyangkut sama agama atau tidak. Ketegasan itu menyangkut orang itu punya kedisiplinan tidak untuk melakukan firman. Kalau tidak punya kedisiplinan, silakan kamu keluar. Seperti yang Paulus lakukan, usir. Tapi setelah usir, berdoa sungguh-sungguh. Karena hati raja ada di tangan Tuhan. Amin. Kita berdoa, kita menangis di dalam hadirat Allah. Kita serahkan Tuhan. Secara umum, secara global, tindakan saya memang sudah salah. Tapi saya sangat sayang anak saya. Maka kesaksiannya adalah anak itu akhirnya kembali. Dia lebih menuruti kata Tuhan daripada mengikuti keadaan atau keinginan dagingnya. Nah, sama dengan kita. Tuhan tolong kita semua supaya kita juga bisa tegas untuk hal-hal yang bersifat prinsip kebenaran firman Allah. Ada beberapa contoh dalam Alkitab tentang orang-orang yang tegas. Ada seorang Daniel, dia menolak makanan para raja dan minuman keras. Dia tegas dengan dirinya. Padahal yang ditawarkan hal-hal yang enak bagi dagingnya. Abraham mempersembahkan Ishak anak satu-satunya sebagai korban. Abraham tegas dalam ketaatan kepada firman Allah. Dan bukti daripada ketegasan ini luar biasa sekali. Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat yang luar biasa. Andai kata mereka tidak tegas, apa yang mereka alami? Mungkin kalau kita tidak tegas hari ini tidak terlalu berpengaruh. Tetapi itu sangat berpengaruh untuk tahun-tahun di mana kita harus menuai berkat-berkat Allah yang luar biasa. Kalau kita tegas hari ini, kita menyelamatkan waktu-waktu kita di depan. Amin. Kenikmatan-kenikmatan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Jangan sekali-kali kompromi terhadap dosa. Karena ada apresiasi Tuhan atas ketegasan anak-anaknya. Tuhan akan menghargai. Tuhan sangat menghargai ketegasan anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terpujilah nama Yesus kekal selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan ingatkan kami pagi hari ini supaya kami tegas dengan diri kami. Bawa kami supaya kami hidup dalam ketegasan. Bawa kami supaya kami hidup dalam takut akan Tuhan. Kelihatannya sulit tapi kami percaya Tuhan bantu kami. Kami berdoa pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami yang mendengar firman-Mu untuk hidup dalam ketegasan. Kalau kami ragu-ragu, kami takut, ada konsekuensi logis yang akan kami alami di dalam ketegasan kami. Berikanlah kemampuan bagi kami, supaya kami benar-benar menuruti mau Tuhan, bukan mau kami. Tidak takut kepada ancaman-ancaman intimidasi musuh, iblis yang seringkali mengintimidasi kami. Lebih takutlah kami akan Tuhan, itu jauh lebih baik. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menjaga kota kami. Sehingga walaupun ada demo besar-besaran, tapi semua berjalan dengan baik. Kami tahu Tuhan bahwa kesejahteraan kota kami itu terjadi karena ada doa dari orang-orang percaya. Karena ada kecintaan akan kota ini. Itu kami berdoa Tuhan tolong kami semua. Kami tetap hadir sebagai penjaga menara yang baik. Kami berdoa pagi hari ini bagi semua anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau dan pekerjaan-Mu dimanapun berada. Tuhan bantu, Tuhan tolong kami semua. Sekali lagi dalam nama Yesus kami hidup dalam ketegasan berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan mau dan keinginan daging kami. Berkat-Mu atas Indonesia, berkat-Mu atas kota kami. Terpujilah nama-Mu, berkat-Mu atas semua orang yang terus menabur kebaikan kepada pekerjaan Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan. Balas memberkati berlipat kali ganda. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah segala kelimpahan berkat Tuhan
berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam anak laki-laki, persekutuan oleh Roh Kudus, memimpin menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.